atau hal-hal yang menyangkut dengan pribadi guru. Umpamanya si guru itu ada berbuat hal-hal yang menurut murid itu kada sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Si guru ada berbuat hal-hal yang menurut murid itu kada sesuai dengan ilmunya. Nah, supaya jangan i'tirat dalam hati, supaya jangan mengeritik dalam hati, sedangkan menyerah itu belum bisa, nah bertakun kepada guru. Misalnya guru menurut si murid ada melanggar hal-hal agama, nah dikhawatirkan si murid ini kena i'tirat, kenapa guru berbuat itu, maka haram jersidin hukumnya. Nah itu bila si murid demikian halnya, kenapa guru berbuat itu, maka itu haram. Nah si murid itu sudah kehilangan berkahnya. Tatimmatun wa iza aratta ayyuhal murid min syaikhika amran aw bada' laka an tas'alah an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addubu ma'ahu an talabihi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhul marrata wal marratain wa thalath. Falaisa sukut anis su'ali wa talab min husnil adab. Dan apabila engkau menghendaki wahai murid dari guru engkau suatu perkara, atau ada keinginan bagi engkau bertanya kepada guru dari sesuatu, maka tidaklah mencegah akan engkau oleh membesarkan guru, beradab serta guru, daripada menuntutnya sesuatu itu dari guru dan bertanyanya daripadanya sekali, dua kali, tiga kali. Bukanlah diam dari bertanya dan menuntut itu termasuk adab yang baik. Artinya kita disuruh memuliakan guru, disuruh beradab si murid ini dengan guru. Tetapi beradab dengan guru itu bukan mencegah kita untuk bertanya kepada guru. Kalau misalnya daripada saking beadabnya lawan guru, betakun aja kada bani lawan guru, nah itu kada beadab, bukan beadab itu. Jadi adab itu bukan mencegah kita untuk bertanya. Adab itu bukan melarang kita untuk meminta sesuatu yang kita perlukan kepada guru itu. Macam sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka orang yang sangat beradab kepada Rasul, tapi mereka seringkali bertanya lawan Rasul hal-hal yang mereka perlu mengetahui. Nah, mereka minta kepada Rasul penjelasan-penjelasan yang mereka perlu mengetahui. Jadi berdiam itu kada tentu bujur, kada tentu baik. Baik masalah yang bersangkutan dengan pribadi si murid atau yang bersangkutan dengan pribadi guru, ditakunakan. Misalnya kita ada hal-hal yang kada jelas, ada hukum-hukum yang kita belum dapat, nah sedangkan itu kita hadapi, maka betakun. Jangan kada betakun, misalnya beadab panggil kada hendak betakun, itu lain itu. Betakun itu bukan merusak adab. Betakun apa ini hukumnya, apa ini boleh atau kada. Nah itu hal-hal yang menyangkut dengan pribadi si murid atau hal-hal yang menyangkut dengan pribadi guru. Umpamanya si guru itu ada berbuat hal-hal yang menurut murid itu kada sesuai dengan ilmu pengetahuannya.
Si guru ada berbuat hal-hal yang menurut murid itu kada sesuai dengan ilmunya. Nah, supaya jangan i'tirat dalam hati, supaya jangan mengeritik dalam hati, sedangkan menyerah itu belum bisa, nah bertakun kepada guru. Misalnya guru menurut si murid ada melanggar hal-hal agama. Nah, dikhawatirkan si murid ini kena i'tirat. Kenapa guru berbuat itu, maka haram jersidin hukumnya. Nah, itu bila si murid demikian halnya, kenapa guru berbuat itu, maka itu haram. Nah, si murid itu sudah kehilangan berkahnya. Nah, jadi agar jangan sampai demikian, si murid ini antara dua. Satu, selalu husnuzan dengan gurunya, atau bertanya kepada gurunya, guru, pian tadi ada berbuat nangka ini, maka itu kan menurut hukum haram hukumnya. Nah, apa alasan pian yang berbuat nangka itu? Nah, jadi guru akan menjelaskan. Kalau dianggap guru baik dijelaskan, dan guru bisa juga kadang menjelaskan kalau sidin anggap itu kada perlu dijelaskan. Nah, jadi jangan sampai bertanya-tanya, baik itu masalah nang haram, baik itu masalah nang mubah, baik itu masalah nang kada patut dari seorang guru. Maka si murid ini hanya ada dua pilihan. Satu, husnuzan dengan guru bahwa apa yang diperbuat sidin itu sidin ada pengetahuannya, ada hukumnya yang kita kada tahu. Nah, kalau kada kawa macam itu takunakan itu. Misalnya umpamanya jar guru laki-laki kada boleh bautas amas, itu haram. Sekalinya guru ada bautas kuning. Nah, lalu di dalam hati si murid ini hanya boleh ada dua. Satu, husnuzan, artinya barangkali dia pakai guru tuh kada amas, tuh mungkin kuningan. Nah, atau kada sanggup macam itu takunakan, guru jadi pian pakai amas tuh kalau haram, nang di tangan pian tuh amas tuh kada. Nah, itu intinya, bahwa jangan sampai dalam hati kita ada geritik, kenapa sih dia melarang amas, dia seorang aja makai. Nah, itu yang menghilangkan berkah dari si murid itu. Jadi hanya ada dua pilihan, husnuzan atau bertanya. Dan bertanya itu kada melanggar adab, karena itu untuk kemaslahatan. Dan guru pun kada wajib menjawab. Bila guru anggap ini patut dijawab. Bila kada, ya kada. Allahumma illa ayyushira alaika syekh bisukut wa ya'muraka bitarkis su'al. Kecuali si guru itu mengisyaratkan atas engkau dengan diam. Ikam jadi guru, kalau hendak mengaji lawan aku, ikam diam, jangan bertakun apa-apa. Nah, maka ketika yang demikian, fa inda dzalik yajibu alaikam tisaluh, wajib atas engkau menjunjung perintah itu. Nah, bila sudah guru besok, ikam jadi guru bila mengajin aku, jangan bertakun. Kenapa jangan, pokoknya apa nang jarku laksanakan. Nah, bila sudah macam itu guru mengatakan kada perlu bertakun lagi. Bila bertakun itu menyalahi adab ngarannya. Kayak contohnya Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam. Jadi Nabi Musa, wahai Khidir, ikam ni ada berisi ilmu yang kada diberikan Allah kepadaku. Aku pun ada berisi ilmu yang kada diberikan Allah kepada ikam. Nah, aku jar Nabi Musa hendak berguru lawan ikam, wahai Khidir, nak berguru lawan ikam supaya ikam bisa mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada engkau. Lalu jar Nabi Khidir, ikam kada kawa mengajin aku. Kenapa jar Nabi Musa? Karena kalau ikam mengajin aku, syaratnya ikam harus diam, jangan bertakun apa yang ku perbuat. Kalau ikam sanggup diam kada bertakun, ikam ku ajari. Tapi kalau ikam bertakun macam-macam, kita bubar ampihan. Nah, ini kalau sudah macam itu guru, nak wajib menjunjung perintah guru. Kan dalam perjalanannya Nabi Musa, Nabi Khidir jalan, antara lain Nabi Khidir ini bertamu kanakan bermain-main, bertamu Nabi Khidir. Ditangkap Nabi Khidir kekanakan tadi, tangkap Nabi Khidir, dicabut sidin gulunya, pacul kanakan tadi, mati. Nah, kan itu menyalahi syariat. Nabi Musa ini kada tahan, kada bertakun. Kada tahan.
Kenapa guru pengen membunuh kekanakan yang kada berdosa itu? Nah makanya jadi padahal berlaku perbuat kan jangan betakun apa yang kau lakukan itu. Melikan betakun kita ampihan. Nah jadi kalau sudah guru macam itu, ya guru apa yang kau perbuat jangan ditakuni. Nah jangan ditakuni kalau hendak dapat kena suatu pelajarannya. Karena Nabi Khidir semua yang sedang lakukan itu ada ilmunya, nang Nabi Musa kada tahu ilmu itu. Di sini membunuh manusia Nabi Khidir ini, membunuh kekanakan.